Gelandang timnas Jepang, Takumi Minamino, mengkritik kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno jelang melawan timnas Indonesia. Laga Indonesia versus Jepang sendiri dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta akan digelar pada Jumat malam nanti. Sebelum menjalani pertandingan, baik Jepang maupun Indonesia telah menggelar latihan resmi. Hal ini agar para pemain berkenalan dengan kondisi rumput dan lapangan sebelum bertanding secara resmi. Jepang menjalani official training di SUGBK Jakarta pada Kamis kemarin pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Setelah menjalani latihan di GBK, Takumi Minamino mengungkapkan soal kondisi lapangan. Dia menyebut bahwa kondisi permukaan lapangan SUGBK tidak rata. Pemain berusia 29 tahun tersebut menyebut ada beberapa titik yang sedikit lembek dan memantul. Dia juga mengatakan kondisi rumput sangat tidak merata dan kondisi itu mengganggunya. Namun, ia berusaha untuk memahami situasi tersebut. Setelah itu, dia akan berusaha memanfaatkan kondisi ini agar bisa mendapatkan keuntungan nantinya. Sebenarnya kritikan pada rumput SUGBK ini bukan sekali dua kali dilemparkan pemain hingga netizen Indonesia. Polemik kondisi rumput SUGBK sudah berulang kali terjadi dan kritikan terparah diberikan kepada pengelola pada Maret lalu. Saat itu gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, melakukan selebrasi knee slide tapi tidak berjalan mulus dan dia tersungkur. Sebenarnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya telah menengok langsung kondisi lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno jelang melawan timnas Jepang yang dilakukan Erick Thohir pada 8 November lalu. Dia mengaku bahwa kondisi lapangan sudah bagus dan kualitasnya yang terbaik. Soda belajar domus mana yang madep sana no? Yang lari ke sana no? Oh sepatu kuning main Inter oh iya kalau lokasi gua nonton dong, yang ngelukis mah foto terima kasih bintang kayak sabur duta anti judul beras. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno menjelang pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia grup pada Jumat 15 November nanti. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman menerangkan, arus lalu lintas dari Gatot Subroto menuju Slipi jika tidak ke GBK, maka akan disarankan menurunkan penumpang di Semanggi, Jakarta Selatan. Sebab pihaknya memprioritaskan para supporter timnas sepak bola Indonesia masuk melalui pintu 10 GBK. Hal ini untuk menghindari penumpukan kendaraan. Nantinya, jika arus kembali landai, maka lalu lintas akan dibuka kembali seperti biasa. Para pendukung yang diluruskan, maka menuju GBK melalui pintu belakang DPR RI. Kemudian, arus lalu lintas dari selatan ke utara atau dari Sudirman ke Tamrin, para pendukung diarahkan menuju ke pintu 7 GBK.
Aparat kepolisian memecah konsentrasi pendukung tidak hanya terfokus masuk pada pintu 10 GBK. Sementara itu, para pengendara yang tidak menuju GBK bisa menggunakan rute alternatif, seperti melalui Kuningan untuk arah selatan atau melalui Selipi untuk arah barat. Arus Fatmawati dari Fatmawati, Mona Lisa, dan CSW juga akan diarahkan ke jalur-jalur tertentu untuk kelancaran lalu lintas. Latif mengaku rekayasa ini dilakukan supaya arus lalu lintas dari arah barat atau Laya Ladoki menuju gerbang Pemuda GBK tidak terjadi kemacetan. Dia pun mengimbau kepada masyarakat yang tidak ingin menyaksikan pertandingan sepak bola atau tidak memiliki kepentingan di GBK, maka disarankan untuk mencari jalan yang lain. Sebelumnya, timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat malam nanti. Demi kelancaran pertandingan, Polda Metro Jaya menerjunkan 2.500 personel gabungan di sekitar SUGBK. Ribuan personel tersebut disebar ke sejumlah titik di sekitar GBK. Sementara itu pemirsa, berdasarkan pantauan CCTV terkini, pukul 11.51 waktu Indonesia Barat, di depan gerbang 10 GBK atau tepatnya di gerbang Pemuda, tampak arus lalu lintas yang ini masih cukup lengang, namun memang ada beberapa kendaraan yang masuk ke dalam gerbang. Sementara itu, tepat di seberang sudah terdapat beberapa pedagang yang tiba untuk nantinya diperkirakan akan menjual barang-barang atau pernak-pernik terkait dengan timnas Indonesia. Saat ini pun, seperti yang dapat Anda saksikan, situasinya cukup lengang. Pukul 11.52 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengisyaratkan akan segera memproses naturalisasi dua pemain berdarah Indonesia, tim Greypants dan Dion Marks. Tim dan Dion diproyeksikan untuk memperkuat timnas U20 Indonesia. Kabar tim Greypants dan Dion Marks sebelumnya pernah diungkapkan oleh pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri. Menurutnya, tim dan Dion akan tiba di Indonesia pada 14 November untuk melakukan proses naturalisasi. Baik itu tim maupun Dion saat ini sudah tiba di Indonesia dan terlihat mereka berjabat tangan dengan Erick Thohir. Selaku Ketua Umum PSSI, Erick pun mengunggah foto dirinya bersalaman dengan dua pemain berdarah Indonesia yang bermain di klub Belanda tersebut. Unggahan ini menjadi pertanda bahwa proses naturalisasi tim dan Dion bakal dilanjutkan. Keduanya merupakan pemain asal tim Belanda. Dengan tim Greypants membela klub kasta kedua Liga Belanda, FC Emmen. Sedangkan Dion Mark bermain untuk NEC Nijmegen kategori umur U21. Sebelumnya keduanya juga pernah membela timnas Indonesia U20 pada ajang Toulon Cup. Namun saat itu mereka dalam proses seleksi. Timnas U20 Indonesia saat ini memang sedang butuh pemain bertalenta demi menyongsong Piala Asia U20 2025. Diketahui timnas U20 menjadi salah satu dari 16 tim peserta di ajang tersebut. Garuda Muda berhasil lolos ke putaran final usai menjadi juara grup F di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Ini akan menjadi penampilan ke-20 Indonesia untuk dalam kompetisi kategori umur tersebut. Prestasi terbaiknya berhasil menjadi juara pada tahun 1961. Patut dinanti dengan segera ketambahan amunisi baru
Mampukah Indonesia mengulang prestasi gemilang tersebut? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.